Oke teman-teman, kembali lagi dengan gue Cak Jelamprong. Ya benar sekali, gue mau nerusin video kemarin sejarah peradaban Islam di Afrika Utara. Kemarin gue udah bahas penaklukan Afrika Utara oleh Mujahid Muslim Uqbah bin Nafi di video yang ini. Oke, seperti janji gue, kali ini gue mau bahas berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Afrika Utara sampai dengan invasi Perancis. Langsung aja ke materinya. Di Aljazair, kelompok Khawarij yang ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib lari ke Maroko, menjauhi pemerintahan Umayyah yang juga menjadi target rencana makar mereka selain Sayyidina Ali. Di Maroko Tengah, Khawarij membangun kekuatan dan mendirikan kerajaan Rustamiyah di kota Tarot. Selain di Maroko Tengah, Khawarij juga mendirikan kerajaan di Maroko Selatan, yakni dinasti Sajjal Masah. Pada saat yang sama, di kota Fes, Maroko, berdiri kerajaan Ahlul Bait, yakni dinasti Idrisiyah. Sementara di kota Kairouan, Tunisia modern, muncul dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah sering terlibat konfrontasi dengan dinasti Idrisiyah. Memasuki abad ke-10 Masehi, di Tunis berdiri Daulah Fatimiyah. Daulah tersebut menguasai bekas wilayah dinasti Idrisiyah dan Rustamiyah. Daulah Fatimiyah terus berekspansi untuk mengincar wilayah Mesir yang dikuasai dinasti Abbasiyah pasca runtuhnya Tuluniyah. Di Mesir, Gubernur Abbasiyah mendirikan dinasti Ikhsidiyah. Nggak kebayang sampai gubernurnya aja diriin dinasti sendiri. Hada, gimana menurut kalian? Tulis di komentar. Lalu dinasti Ikhsidiyah runtuh oleh serangan Al-Mu'izlidinillah yang terkenal dari dinasti Fatimiyah. Kekuasaan Fatimiyah Mesir berakhir dengan digantikan dinasti Ayyubiyah yang berasal dari suku Kurdi di Syam. Antara tahun 1056 sampai 1146, di Maroko berdiri dinasti Murabitun yang dapat menggabungkan seluruh wilayah barat laut Afrika, sebagian wilayah Aljazair, dan mayoritas Spanyol. Mantep. Murabitun beribu kota di Marikis, Maroko. Sayangnya, pada tahun 1122, Murabitun dilanda perang keluarga dengan Muwahhidun, keluarga kerajaan Arab yang kemudian berhasil mengalahkan Murabitun pada tahun 1146. Muwahhidun berhasil memperluas wilayahnya, akan tetapi mayoritas Spanyol dapat lepas. Sayang banget, padahal udah GGWP. Pada abad ke-13, keluarga Bani Marban mengambil alih Muwahhidun, memerintah sampai tahun 1358 Masehi. Kemudian Maroko terpecah-pecah oleh raja-raja yang saling berselisih. Aduh. Tambah kios. Mulai tahun 1415 Masehi, bangsa Eropa berekspansi ke Afrika Utara. Spanyol dan Portugal dapat mengambil alih wilayah-wilayah pelabuhan Maroko, diikuti dengan pengusiran Muslim dari Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Di tahun ini, suku Marakisi dan Bahut yang diusir dari Spanyol memilih tinggal di Aljazair. 1 abad setelah bangsa Spanyol berekspansi ke Afrika Utara, Sultan Utsmani Salim I dapat mengalahkan Mesir pada tahun 1517 dengan mengakhiri dinasti Mamluk Mesir. Pada 1518, Aljazair tunduk pada Utsmani. Lalu tahun 1574, Tunisia menyusul masuk ke wilayah Utsmani. Libya dan Maroko juga menjadi bagian Utsmani di abad ke-16. Mantap. OP banget. Di Maroko, di abad ke-16 ini, keluarga Saud
dapat menyatukan Maroko dan melakukan aksi pemberontakan kepada Utsmani. Tahun 1649, keluarga Sultan Alawi mendirikan pemerintahan, sementara Maroko menjadi kerajaan yang diasingkan. Pada tahun 1856, di bawah tekanan Britania, Sultan Maragisi membuka perdagangan Eropa. Lalu, pada tahun 1860, Spanyol menyerang Maroko. Maroko mundur ke tempat yang dikenal Basam Afna. Tapi sorry, gue nggak dapet gambarnya. Di Tunisia, pada tahun 1705, Hasan Bey mulai mendirikan dinasti yang tunduk di bawah kontrol Utsmani. Di awal abad ke-19, Ahmad Bey memulai pembangunan ekonomi. Sementara Libya menjadi wilayah otonom di bawah mandat Turki Utsmani sampai tahun 1911. Selanjutnya, kerajaan Italia yang baru bersatu menyatakan perang terhadap Ottoman. Waduh, berani banget. Italia mampu merebut provinsi Tripolitania, Cyrenaica, dan Fezzan, yang kemudian disatukan menjadi satu koloni, yaitu Libya. Libya menciptakan sejarah sendiri sebagai jajahan Italia. Dan pada masa Perang Dunia II, Libya menjadi tentara rekrutan aliansi Jerman, Italia, Jepang. Maroko yang terletak jauh di barat Afrika Utara berhasil mempertahankan diri. Tetapi wilayahnya terbagi-bagi dan kemudian menjadi protektorat di bawah penguasa Spanyol dan Prancis. Tahun 1789, Prancis mengalami masa revolusi. Berlanjut invasi Mei 1798 di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte ke Mesir. Rival Eropanya, Inggris, menjadi penghalang sehingga Prancis mundur dan hanya bergerak lambat di Afrika Utara. Tahun 1830, Prancis dapat menjajah Aljazair. Aljazair ibarat batu loncatan untuk melintasi laut Mediterania. Maka Aljazair tidak dianggap sebagai koloni, melainkan bagian dari Prancis itu sendiri. French colonial troops round up natives by the thousands in a desperate attempt to halt the guerrilla reign of terror that has spread the length and breadth of the colony. Tahun 1848, Aljazair menjadi salah satu provinsi Prancis. Ratusan ribu orang Prancis pindah ke Aljazair, lalu mendominasi ekonomi dan budaya lokal. Sedangkan penduduk asli diturunkan menjadi warga kelas 2. Tahun 1881, Prancis dapat menduduki Tunisia. Albay memerintah Tunisia di bawah protektorat Prancis. Prancis memasuki Maroko pada penghujung abad ke-19. Pada tahun 1905, Spanyol menyerang tentara Prancis yang semakin bertambah. Spanyol mendapat pijakan di Maroko. Di situ Spanyol mengeruk kekayaan. Tahun 1911, Spanyol kembali menyerang Prancis di Maroko. Spanyol berhasil mengalahkan Prancis dan menguasai tanah-tanah Afrika Utara. Pada tahun 1912, Maroko dibagi menjadi dua bagian Prancis dan bagian Spanyol. Yang merah Spanyol dan koloninya, yang pink Spanyol Maroko, yang hijau tua koloni Prancis, yang hijau muda Prancis Maroko, yang kuning Tangier. Kasihan, Tangier cuma dapat wilayah sekecil itu. Sultan diangkat sebatas boneka. Parah banget. Pada tahun 1921 muncul gerakan RIF di bawah pimpinan Abdul Karim Al-Khattabi yang menyerang Spanyol di Anwar.
berlanjut dengan ditandatangani Perjanjian Tunjah pada tahun 1922 dengan perantara Britania, Perancis, dan Spanyol. Tunjah merdeka dan dipisahkan dari Maroko Spanyol dengan syarat tidak mendirikan militer bersenjata. Pada Perang Dunia II, Spanyol menduduki kawasan itu dengan alasan menjaga ketertiban. Spanyol mendapat kerugian dan memilih mundur pada tahun 1945. Ya, benar sekali, bareng tahun kemerdekaan kita, Indonesia. Pada tahun 1920, Tunisia diperintah oleh parlemen Tunisia di bawah Perancis. Lalu pada tahun 1934 di bawah Habib Bourguiba dimulai parlemen rakyat. Nah, udah mulai bangkit. Tunisia sempat jatuh ke tangan Jerman pada tahun 1942 sampai 1943 di tengah kecamuk Perang Dunia II. Kekalahan Jerman mengembalikan Tunisia pada Perancis. Lalu pada tahun 1955, Perancis melepas Tunisia untuk mengurusi pemerintahan dalam negeri. Pada tahun 1956, Tunisia dilepas secara penuh alias merdeka. Di Aljazair pada tahun 1954 muncul gerakan kemerdekaan atas Perancis dan meletus perang 8 tahun yang membuat wafat 1 juta syahid. Perancis kemudian melepaskannya dan Aljazair memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 5 Juli 1962. Ya, betul. Itu hari kemerdekaan orang Aljazair atau negara Aljazair. The new regime is split between leftists and rightists, with some of the leftists reported fomenting new revolts against the regime that has just been born. It appears that peace has not yet come to Algiers. Tahun 1944, Maroko bergolak untuk mendapatkan kemerdekaan. Antara tahun 1952 sampai 1955, Maroko kembali bangkit menentang penduduk Perancis. Pada tahun 1956, Perancis dan Spanyol mundur dari Maroko. Kedua negara ini mengakui kedaulatan Maroko di bawah Sultan Muhammad V pada tahun 1957. Libya menjadi medan pertempuran dan sasaran Britania pada masa Perang Dunia II. Pada 23 Januari 1943, kota Trablus jatuh di tangan sekutu Britania, Perancis, Amerika Serikat. Mandat dipegang oleh Britania dan Perancis. Pada tahun 1949, AS menyodorkan keputusannya agar Libya membentuk pemerintahan otonomi setelah memasuki tahun 1952. Lalu pada 2 Januari 1952, Libya menjadi kerajaan otonom dengan diperintah oleh Raja Idris I. Kudeta militer pada September 1969 di bawah Jenderal Muammar Gaddafi dengan Partai Libya dan Nasiroh dapat menumbangkan Idris I dan menobatkan Gaddafi sebagai presiden. Colonel Muammar Gaddafi, just 32 years old, the ruler of oil-rich Libya. Pada tahun 1972 Masehi, Gaddafi yang paling menonjol menyerukan persatuan Arab. Ia berupaya menyatukan Libya dengan Mesir, Suriah dan Sudan, Tunisia, Chad, Maroko dan Aljazair. Akan tetapi upayanya gagal. Oke teman-teman, itu pembahasan sejarah peradaban Islam di Afrika Utara part yang terakhir. By the way, video selanjutnya pembahasan sejarah peradaban Islam di Mesir dan Sudan. Thanks udah mampir.
Kali aja ada yang mau koreksi, nambahin penjelasan atau diskusi, silahkan tulis di komen. Gue Cak Jelamprong mohon pamit. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you next time.